Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saja rencana dan aktivitas kalian hari ini lancar-lancar saja, tidak ada halangan yang berarti. Dan admin ingin tahu kawan, di akhir bulan Oktober ini apakah di daerah kalian sudah turun hujan kawan? Di daerah admin di Sidoarjo masih panas-panas saja, masih sumuk kawan, mau siang mau malam sumuk kawan. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja di hari-hari ke depan juga kawan-kawan beserta keluarga tetap diberikan kesehatan oleh Allah sambil menunggu turunnya hujan. Dan admin ingin tahu daerah kalian apakah sudah turun hujan. Beberapa daerah di Jawa Timur juga ada yang sudah turun hujan kawan. Dan setiap hari Rabu ini kita sempatkan untuk mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com, Title Tuesday sambil menunggu turnamen FIDE Grand Swiss kawan, di mana Title Tuesday edisi tanggal 24 Oktober untuk sesi awalnya dimenangkan oleh Daniel Dubov kawan. Bermain tanpa kekalahan, hanya 2 kali remis kawan, di game kelima dan game ke-6, dan sempat menghajar Magnus di game ke-11. Nah, gamenya melawan Magnus ini akan kita ulas nanti kawan. Sedangkan posisi Magnus Carlsen sendiri berada di posisi kedua. Dia kalah oleh Daniel Dubov di game ke-11. Andai saja di game ke-11 ini Magnus Carlsen ini menahan remis kawan ataupun menang melawan Daniel Dubov, kemungkinan Magnus Carlsen yang akan memenangkan sesi awal. Untuk sesi akhirnya kawan, posisi Daniel Dubov berada di posisi ke-6. Memetik 1 kali kekalahan di game ke-9 atas Jose Martinez Alcantara. Jose Martinez Alcantara bersama Li Guanglim menempati posisi teratas di sesi akhir. Dan sekarang langsung kita ke papan analisisnya melihat permainan Daniel Dubov versus Magnus Carlsen di Title Tuesday sesi awal game terakhir mereka kawan. Dubov yang pegang putih mengawali dengan pion D4, Carlsen kuda F6, ada pion C4, pion E6. Setelah itu kuda F3 anti Nimzo Indian Defense kawan, berharap pion D5 dan bermain dengan Catalan. Pembukaan atau variasi Fianchetto yang disukai oleh Daniel Dubov, memilih dengan pion B6 kawan, Queen's Indian Defense oleh Magnus Carlsen. Tapi Dubov tetap melanjutkan variasi Fianchetto kesukaannya. Baik pegang putih, pegang hitam, kebanyakan Dubov senang atau suka bermain dengan variasi Fianchetto. Gajah B7, gajah G2, gajah B4 skak. Ini adalah variasi Capablanca dari Queen's Indian Defense. Mereka berdua pernah juga bermain dengan variasi Capablanca saat bermain dengan Queen's Indian Defense tahun 2021 di turnamen online Champion Chess Tour di seri Euro Rapid kawan. Saat itu kawan, skak ini diblokade oleh Daniel Dubov dengan gajah D2 dan dibalas Carlsen dengan pion C5. Magnus Carlsen kalah dengan permainan seperti ini kawan saat itu di babak knockoutnya. Di babak penyisian, Daniel Dubov ini kalah oleh Magnus Carlsen, kalah 2 game dan 2 game berakhir miss. Saya akan sedikit tunjukkan gamenya kawan dan mungkin pernah kita ulas, kalau tidak salah kalian bisa cek nanti di playlist kawan. Tapi gamenya akan saya skip di langkah ke-19. Yaitu saat Daniel Dubov melangkah menteri ke petak game 4 ini, saat itu Magnus Carlsen respon dengan kuda F6. Kemudian Dubov caplok pion D4 melepaskan gajahnya karena posisi kudanya juga terancam kawan. Setelah benteng ambil gajah, Dubov ambil pion D6 menantang pertukaran menteri dan engine menyarankan langsung melakukan pertukaran menteri atau paling tidak bergerak ke petak E6 kawan. Tapi Magnus ambil pion B2 yang merupakan langkah kesalahan, dikejar dengan benteng D2. Dan di sini petak terkuat bagi menteri mojok ke petak A3 kawan. Tapi Carlsen memilih menterinya bergerak ke petak C3, langkah kesalahan, langkah blunder. Di mana di sini hitam punya potensi kehilangan menteri atau skak mat kawan, atau kehilangan 1 perwira. Silakan pause video ini untuk beberapa detik, coba manfaatkan kesalahan menteri ke petak C3 yang ditemukan oleh Daniel Dubov saat itu. Lama tidak membuat puzzle seperti ini. Oke, 5 detik untuk mencari langkah terbaiknya apakah memungkinkan kawan? Kalau dilihat dari kontrol waktu Daniel Dubov saat itu masih banyak kawan, tersisa 6 menit sedangkan Magnus Carlsen hanya tersisa 2 menitan saja. Apakah kalian menemukan langkah kuda ke petak D1 memanfaatkan blunder menteri C3 ini? Kalau kalian melangkah kuda ke petak D1, saya rasa kalian sering main puzzle-puzzlean kawan. Mungkin di pasar malam kalian sering main langkah 3 skak mat kawan.
Inilah yang dipilih oleh Dani Dubov, kawan. Nah, di sini menteri dalam posisi terancam dan ada potensi skakmat. Menteri korban ambil benteng, skak diambil oleh raja, kemudian diikuti benteng meluncur skak. Terpaksa kuda harus blokade, disikat oleh benteng yang di sini, sikat benteng yang di sini, bisa skakmat. Untuk menganti ancaman skakmat, kawan, harus merelakan menteri. Dengan langkah benteng bergerak ke E8, tapi Menteri Putih juga jatuh di langkah berikutnya. Yang menjadi masalah, kawan, jika dilanjutkan seperti ini, di sini masalahnya ada tempo ancaman skakmat. Jika kalian tidak ingin kena skakmat, ya menyelamatkan raja. Nanti kuda bisa diselamatkan dan Putih akan tetap unggul 1 perwira. Itulah gamenya tahun 2021 itu, kawan, di babak knockout. Tapi sayangnya Dani Dubov tersingkir oleh Magnus Carlsen di babak knockout. Oke, kita kembali ke titel Tuesday, kawan. Nah, di sini Dani Dubov tidak lagi dengan gajah D2-nya, memilih dengan kuda B, blokade di petak D2 oleh Dani Dubov tadi malam atau tadi subuh. Oke, berlanjut di sini Carlsen rokade, Dubov juga rokade, pion A5, ada menteri naik ke C2, kawan. Di sini ada pion D5 tantang Magnus. Ditolak kuda ke E5. Di sini ada kuda C6 menantang pertukaran. Ditolak dengan langkah kuda D ke F3 untuk backup saudaranya, perkuat posisi pionnya juga. Di sini ada pion E pukul pion C4. Benteng D1 terlebih dahulu untuk perkuat posisi pion, kawan, dan menteri bergeser ke C8. Ada opsi juga gajah gelap ini bergerak ke petak D6, kawan, untuk blokade ancaman di lajur D ini. Tapi Carlsen memilih menterinya ke petak C8. Nah, di sini kuda caplok pion C4, lanjut Dani Dubov, ada pion H6. Gajah ke F4, ada benteng D8 untuk memberikan tekanan lebih bagi pion putih D4. Benteng AC1 juga dipersiapkan oleh Dani Dubov memberikan tekanan di lajur C. Pressure pion yang ada di petak C7 bersama gajahnya, kawan. Nah, di sini ada kuda ke D5, coba ancam gajah gelap agar tidak memberikan dukungan di lajur C. Gajah dipertahankan mundur ke D2 menantang pertukaran sesama gajah gelap, diterima oleh Magnus, ambil balik oleh menteri oleh Dani Dubov. Kemudian kuda kembali ke F6, Dubov keluarkan menteri ke F4. Kuda kembali ke D5, menteri bergeser ke H4 menghindari serangan dan mencoba menekan benteng yang ada di petak D8. Nah, di sini pion A4 lanjut Magnus. Pion E4 usir kuda, kuda kembali ke F6, menteri ke F4. Tekan pion yang di sini, apakah diikuti pion-pionnya didorong, kuda pun siap lompat nanti ke petak E5 dan seterusnya, kawan. Buka lajur C, menekan pion C7 bersama benteng, menteri naik ke D7. Berikan jalan mungkin bagi bentengnya digeser ke lajur C, menekan pion yang di sini juga. Dilanjut dengan langkah kuda E3, lanjut Dani Dubov. Kuda ke H5 serang menteri, menteri bergeser ke H4, tetap berada satu diagonal bersama benteng E8. Harus hati-hati di sini hitam, kawan. Kalau kita lihat evaluasi dari bar, di sini Magnus Carlsen dalam posisi yang kurang bagus. Begitu juga kontrol waktunya, kawan. Dani Dubov bermain sedikit lebih cepat daripada Magnus Carlsen. Kuda kembali ke F6. Nah, sekarang pion D5, kawan. Pion E pukul pion D5. Stockfish menyarankan lanjutkan baku hantam. Tapi Dubov pilih dorong pion E5-nya untuk mendapatkan ruang di area-area gelap. Nah, di sini, kawan, kuda mundur ke E8 yang terkuat, memilih mundur ke petak H7. Lanjut Magnus Carlsen. Selanjutnya kuda caplok pion D5, memberikan tekanan di sini dan ada potensi discover check nanti, kawan. Temponya ancam menteri dan Magnus geser raja, bergeser ke H8. Ada beberapa opsi yang ditawarkan Stockfish. Benteng AB8 mundur ke C8 atau sikat kuda ini, kawan. Aneh juga saran-saran dari Stockfish. Tapi Carlsen simple, langkah manusiawi, raja bergeser ke H8. Benteng diangkat naik ke petak D2 oleh Dani Dubov, yaitu untuk mencegah discover pertukaran menteri bersama dua benteng berkoneksi dengan kudanya, kawan. Opsinya mungkin ditumpuk juga di lajur D ataupun di lajur C. Kita lihat saja. Menteri bergerak ke F5, lanjut Magnus. Kuda ke E3. Coba lihat, kawan, di sini. Dan juga temponya ancam menteri. Apa yang kalian lakukan di sini, kawan, untuk perkuat posisi benteng kalian dari ancaman ini? Magnus Carlsen mundur menterinya ke petak E6. Ya, yang terkuat tentu backup benteng, kawan, di petak E8 ini. Tapi dalam kontrol waktu yang tersisa 4 detik saja, Magnus Carlsen langkah yang cukup manusiawi saja, mundur satu petak saja ke petak E6. Nah, di sini dimanfaatkan Dubov dengan langkah benteng sikat kuda C6.
temponya ancam menteri, jadi harus diambil balik dengan gajah, kemudian benteng pukul benteng skak kawan. Tidak mau diambil balik, menteri akan meluncur skak, kehilangan kuda nanti atau menantang pertukaran menteri di sini kawan. Salah satu opsinya juga memilih dengan langkah blokade langsung dengan kuda F8. Nah, selanjutnya kuda D4 kawan, garbu menteri, garbu gajah, menteri ambil pion A2, gajah pukul gajah terlebih dahulu, tak ada dukungan bagi benteng, memaksa pertukaran benteng kawan. Di sini Magnus Carlsen kehilangan 2 perwira kawan. Diajar betul oleh Dani Dupop setelah blunder menterinya tadi meninggalkan benteng di petak D8. Dan potensi skakmat sudah tak terhindarkan di posisi ini kawan. Kalau menurut perhitungan engine sekitar 9-10 langkah lagi bisa skakmat, bisa diikuti dengan kuda E lompat ke F5 dan seterusnya. Tapi Dupop memilih raja G2. Menteri ambil pion B2, lanjut Magnus. Masih ada potensi skakmat kawan, dengan kuda ini bergerak ke F5 ke petak D5. Tapi memilih dengan langkah gajah ambil pion A4. Mungkin Dani Dupop sudah memperhitungkan kuda ke sini, tapi di sini Dani Dupop tidak mau ambil resiko, di mana tadi ada pion yang bisa bebas langsung dicaplok oleh Dani Dupop. Pion C5, kuda D ke F5 kawan. Ancaman skakmat sudah tak bisa dibendung lagi. Menteri caplok pion E5, lanjut Magnus. Dan di sini kuda ke E7 skak, bisa mendapatkan kuda kawan atau mendapatkan menteri kalau dicaplok menteri, tapi memilih dengan gajah C6 untuk mengawasi diagonal terangnya agar tidak ada masalah skak-skak yang beruntun kawan pada area-area terang ini. Pion G6 berikan ruang bagi raja. Nah, sekarang kuda ambil pion H6 skak, raja naik ke G7, kuda H ke G4 yang terkuat dengan kuda E yang ke G4 untuk backup saudara kawan. Tapi memilih mundur ke petak G4 langsung ancam menteri. Menteri bergerak ke C3 diikuti menteri ambil pion B6. Ini permainan seperti permainan kaum pos ronda kawan. Saat lawan tidak mau menyerah ya preteli saja semua pion. Nanti kita bisa meloloskan pion-pion, bisa menjadi menteri semua. Oke, beberapa langkah tak perlu saya jelaskan kawan. Mungkin kalian bisa otak-atik sendiri. Yang pasti di langkah ke-42 ini akhirnya Magnus Carlsen menyerah. Ya sudah tidak mungkin lagi kawan, kalah 2 perwira. Kalau mau ngeyel terus ya pasti dihajar oleh Dani Dupop, preteli semua pion-pionnya. Dan ancaman ini pun sudah tidak bisa dibendung lagi oleh Menteri Hitam ataupun kuda hitam. Kalau kesini dicaplok oleh pion, mau kemana lagi kawan? Sudah tidak ada skak lagi juga bagi menteri ini. Magnus Carlsen akhirnya menyerah di langkah ke-42. Oke, itulah kawan game Magnus Carlsen yang dihajar oleh Dani Dupop di titel Tuesday tadi subuh kawan pada game terakhir mereka. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dalam permainan Queen's Indian Defense variasi Capablanca tadi bisa jadi hiburan kalian, referensi kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Seperti kemarin-kemarin, jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru mampir itu ada tulisan subscribe warna merah, itu sudah ditunggu jari kalian untuk pencet tombol subscribe itu agar menjadi abu-abu kawan. Jari kalian pasti sudah gatal untuk tombol subscribe warna merah itu. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Oke, juga terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah like video kami. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.